Elkan Bagot akhirnya buka suara soal momen paling berkesan sepanjang karir sepak bolanya saat membela timnas Indonesia. Bek jangkung kelahiran Inggris ini menyebut bermain untuk tim Garuda sebagai pengalaman paling penting dan emosional dalam hidupnya. Ia merasa terhormat bisa menjadi bagian dari skuad yang membawa Indonesia kembali ke Piala Asia setelah penantian panjang. Pernyataan ini memunculkan spekulasi bahwa Elkan mungkin tengah mempersiapkan diri untuk kembali memperkuat timnas dalam waktu dekat. Salah satu kenangan paling membekas bagi Elkan adalah ketika berhasil mengantar Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Ia menyebut keberhasilan itu sebagai buah dari perjuangan panjang dan kerja keras seluruh tim di babak kualifikasi. Indonesia akhirnya kembali tampil di turnamen bergengsi tersebut setelah absen selama sekitar 3 dekade. Elkan mengakui mungkin ia tak hafal angka pastinya, tapi yang jelas pencapaian itu sangat berarti bagi dirinya dan bangsa Indonesia. Saat berlaga di Piala Asia, salah satu pertandingan paling berat menurut Elkan adalah saat Indonesia menghadapi Irak. Laga tersebut menjadi debut penting yang penuh tekanan, karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Meski harus kalah 1-3, Elkan menyebut laga itu sebagai salah satu ujian mental paling berat sepanjang karirnya. Meski begitu, tim Indonesia mampu bangkit dan berhasil lolos dari fase grup, sebelum akhirnya takluk dari Australia dengan skor telak di babak gugur. Komentar jujur Elkan tentang pentingnya bermain untuk Indonesia dan emosionalnya momen di Piala Asia memberi sinyal kuat bahwa ia masih punya semangat untuk kembali. Walau sempat absen dalam beberapa agenda timnas belakangan, pernyataannya ini bisa jadi kode bahwa ia ingin dan siap untuk comeback ke skuad Garuda. Dukungan fans tentu sangat dibutuhkan agar pemain seperti Elkan terus termotivasi memperkuat Merah Putih di laga-laga besar mendatang. Timnas Indonesia berpeluang melakoni uji coba menarik melawan Rusia di 3 kelompok usia berbeda pada September 2025. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov. Pertandingan ini tak hanya melibatkan tim senior, tetapi juga tim U21 dan U17, menjadikannya momen penting bagi pengembangan talenta muda Indonesia. Uji coba internasional ini juga diproyeksikan sebagai bagian dari persiapan penting menuju event besar di akhir tahun. Pertandingan uji coba ini kemungkinan besar akan digelar pada September, setelah timnas Indonesia menuntaskan 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, skuad Garuda akan memiliki jadwal yang relatif lengang sebelum memasuki fase penting ronde keempat pada November. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Rusia untuk mengajukan uji coba, bahkan dengan wacana turnamen mini. Negara seperti Malaysia juga disebut-sebut sebagai calon peserta, memperkaya potensi kompetisi yang akan terjadi. Menurut Sergei Tolchenov, baik Indonesia maupun Rusia menunjukkan kesiapan untuk menjadi tuan rumah. Hal ini membuka kemungkinan pertandingan berlangsung di salah satu dari kedua negara, atau bahkan bergiliran. Gagasan mengadakan turnamen kecil dengan lebih dari 2 negara membuat agenda ini menjadi ajang bertaraf internasional yang bisa menarik perhatian luas. Tolchenov menambahkan bahwa kedua pihak antusias dan sedang aktif berdiskusi untuk merealisasikan agenda besar ini. Yang paling menarik, laga ini mencakup 3 kelompok umur. Ini menjadi angin segar bagi pembinaan pemain muda di Indonesia yang sedang menanjak. Timnas U17, misalnya, akan sangat diuntungkan dengan laga internasional semacam ini menjelang Piala Dunia U17 2025. Sementara tim senior Indonesia akan mendapatkan lawan sekelas Eropa sebagai pengukur kekuatan sebelum bertarung di fase krusial kualifikasi Piala Dunia. Rafael Struijk menghadapi situasi pelik menjelang kualifikasi Piala Dunia. Setelah membela Garuda pada jeda internasional Maret lalu, Struijk justru tak pernah dimainkan lagi oleh klubnya Brisbane Roar. Klub Australia itu bahkan tidak mencantumkan namanya dalam daftar skuad, pemain cedera, atau pemain yang terkena skorsing dalam 6 pertandingan terakhir. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan dan kesiapan Struijk saat kembali membela tim nasional bulan Juni nanti. Terakhir kali Struijk mencicipi lapangan bersama Brisbane Roar adalah pada 8 Maret, hanya selama 3 menit melawan Adelaide United. Setelah itu, ia sempat bermain 45 menit saat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Australia. Namun dalam laga berikutnya melawan Bahrain, Struijk harus rela duduk di bangku cadangan karena pelatih memilih memainkan Ragnar Oratmangun yang baru kembali dari skorsing. Setelah kembali ke klub, nasib Struijk tak membaik. Ia seperti menghilang dari rencana pelatih Ruben Zatkovic tanpa alasan jelas. Brisbane Roar juga tidak memberikan informasi mengapa Struijk dikeluarkan dari daftar pemain. Dengan pertandingan pamungkas A-League telah tiba dan Struijk kembali absen, maka pemain berusia 22 tahun ini akan menjalani hampir 3 bulan tanpa satupun laga kompetitif. Situasi ini tentu tidak ideal untuk pemain yang tengah berjuang menjaga tempatnya di skuad utama timnas. Pindah dari Belanda ke Australia tampaknya belum memberikan dampak positif dalam karir Struijk.
Total menit bermainnya musim ini hanya 239 menit dalam 10 pertandingan, angka yang jauh dari kata memuaskan. Dengan training camp Timnas Indonesia yang akan dimulai pada 26 Mei di Bali, Struijk akan datang dengan kondisi minim sentuhan pertandingan. Jika ingin tetap relevan dan berkembang, musim depan bisa jadi momentum yang tepat baginya untuk mencari klub baru yang menjamin menit bermain lebih konsisten. Danny Lanzat dikabarkan menjadi kandidat kuat untuk melatih klub Belanda Willem II Tilburg. Klub Eredivisie itu sedang mengalami masa sulit dengan hanya 3 kemenangan dari 30 pertandingan, membuat posisi mereka rawan degradasi. Dalam situasi genting ini, nama Lanzat mencuat sebagai calon pelatih kepala, apalagi ia memiliki sejarah panjang dengan klub tersebut baik sebagai pemain maupun staf pelatih. Kedekatan Lanzat dengan Willem II memang bukan hal baru. Ia pernah membela klub ini selama masa keemasannya sebagai pemain dan tampil dalam lebih dari 160 pertandingan, bahkan membawa tim itu ke Liga Champions. Tahun 2021 ia juga sempat menjadi asisten pelatih di sana. Hubungan emosional serta pengalamannya dianggap cocok untuk membawa Willem II keluar dari masa kelam. Tak heran jika manajemen klub mempertimbangkan serius nama Lanzat dalam daftar kandidat utama. Namun di sisi lain, Danny Lanzat baru saja memulai perjalanannya bersama Timnas Indonesia sebagai asisten Patrick Kluivert awal tahun ini. Kepergiannya tentu akan menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda yang tengah mempersiapkan laga-laga penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini menjadi dilema pribadi bagi Lanzat, antara kesetiaan pada proyek Timnas yang baru dimulainya atau tantangan besar menangani klub masa lalunya di Eropa. Kabar ini memunculkan tanda tanya besar apakah Lanzat akan benar-benar hengkang dari Indonesia demi melatih di tanah kelahirannya. Dengan pengalaman internasional dan ikatan kuat dengan Willem II, peluang itu terbuka lebar. Namun keputusan akhir akan bergantung pada banyak faktor, termasuk hasil negosiasi dan arah proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Jika benar hengkang, PSSI mungkin harus segera mencari sosok pengganti yang sepadan. Duta Besar Belanda untuk Indonesia Mark Gerritsen menyampaikan harapan besarnya agar Timnas Indonesia dan Belanda bisa bertemu di Piala Dunia. Menurut Gerritsen, pertandingan itu akan menjadi pertunjukan besar dan bersejarah, mengingat kedekatan sejarah dan hubungan emosional antara kedua negara. Ia menyebut bahwa melihat dua tim nasional yang saling berkaitan melalui banyak pemain keturunan di satu lapangan adalah mimpi yang luar biasa. Harapan ini sejalan dengan kemajuan nyata yang ditunjukkan skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Gerritsen juga memberikan apresiasi terhadap visi besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Ia menyatakan bahwa program naturalisasi yang dijalankan Indonesia bukan semata-mata soal mengubah paspor, melainkan mengembalikan para pemain keturunan ke akar mereka. Menurutnya, pendekatan ini berbeda dan penuh nilai emosional, karena melibatkan semangat untuk bermain dengan hati. Ia membandingkan pendekatan ini dengan negara lain seperti Bahrain, yang juga aktif dalam naturalisasi, namun tanpa kedalaman sejarah yang dimiliki Indonesia. Di saat Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Belanda baru akan memulai perjalanannya di zona Eropa pada bulan Juni. Meski tantangan besar menanti, peluang Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia tetap terbuka lebar, terutama dengan dukungan pemain-pemain yang kini lebih kompetitif. Gerritsen optimis bahwa performa Timnas saat ini menunjukkan bahwa mimpi tampil di panggung dunia bukan lagi hal mustahil. Tak hanya soal sepak bola, Gerritsen menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Belanda terus berkembang di berbagai sektor, termasuk politik, budaya, dan ekonomi. Ia bahkan menyebut pengembalian 800 artefak ke Indonesia sebagai bentuk nyata dari kolaborasi berkelanjutan antara kedua negara. Media Cina mulai menunjukkan rasa khawatir menyusul kabar potensi bergabungnya Pascal Struijk ke Timnas Indonesia. Dalam artikel yang diterbitkan oleh media Tiongkok 163, disebutkan bahwa kehadiran Struijk bisa menjadi mimpi buruk bagi skuad Branko Ivankovic. Bahkan, mereka menyebut kemungkinan hadirnya bek Leeds United ini dapat menghancurkan peluang Cina saat bertandang ke Jakarta bulan Juni nanti. Struijk sebelumnya diketahui masih berharap bermain untuk Belanda, namun kerasnya persaingan di lini belakang Belanda membuat peluang itu semakin kecil. Dengan hadirnya pemain-pemain elit seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, dan Van de Ven, jalan bagi Struijk ke tim nasional Belanda terasa tertutup. Karena itulah, ketika undangan datang dari Patrick Kluivert, Struijk disebut mulai membuka diri untuk bergabung dengan skuad Garuda. Media Cina tak menutupi kecemasannya. Mereka menyebut jika proses naturalisasi Struijk rampung sebelum laga melawan Cina dan Jepang, maka Indonesia akan jauh lebih tangguh. Struijk, yang dikenal tangguh dalam duel udara dan punya disiplin taktik tinggi di Premier League, dianggap bisa menjadi faktor pembeda di lini belakang. Apalagi Indonesia saat ini sedang dalam momentum positif,
dengan banyak pemain keturunan tampil solid bersama timnas. Namun, media 163 juga mencatat bahwa proses naturalisasi Pascal Struijk tidak akan mudah. Diperlukan waktu dan prosedur administrasi yang kompleks, termasuk pengesahan dokumen dan kesediaan pemain untuk melepas peluang membela Belanda selamanya. Meski demikian, hanya dengan adanya kabar ketertarikan ini saja sudah cukup membuat media Cina gelisah dan memperkirakan peluang tim mereka semakin tipis jika harus berhadapan dengan Indonesia yang lebih kuat. Timnas Indonesia dikabarkan akan menggelar turnamen internasional pada September 2025 dengan menghadirkan dua negara undangan yakni Malaysia dan Lebanon. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram Asia Gol yang menyebut bahwa Indonesia berencana menjadi tuan rumah ajang bergengsi ini. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada kalender resmi FIFA, tepatnya dari tanggal 1 hingga 9 September 2025. Jika jadi digelar, ini akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA. Malaysia menjadi salah satu calon peserta turnamen dengan status sebagai rival klasik di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, Malaysia menempati peringkat ke-131 dunia, sementara Indonesia berada di posisi ke-123. Di atas keduanya, Lebanon hadir sebagai penantang dengan ranking ke-112 FIFA. Pertandingan menghadapi dua negara ini jelas akan menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan peningkatan performa, terutama jika bisa mencatat kemenangan. Poin FIFA yang diraih akan berpengaruh signifikan pada peringkat dunia. Asia Gol juga menyebutkan bahwa informasi ini diperoleh dari sumber internal dan didukung oleh kabar dari Federasi Sepak Bola Lebanon. Akun tersebut menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengirimkan undangan resmi kepada Malaysia dan Lebanon untuk mengikuti turnamen Tri Nations. Turnamen ini dirancang sebagai pengganti laga persahabatan biasa, dengan sistem yang lebih kompetitif dan terstruktur, menyesuaikan jadwal FIFA Matchday. Rencana ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun citra timnas sebagai tuan rumah yang aktif. Namun, ada kemungkinan rencana ini batal tergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Indonesia berhasil melaju ke babak keempat, maka jadwal akan berbenturan dengan agenda turnamen ini. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa keberhasilan di lapangan tidak hanya bergantung pada taktik dan latihan. Dalam sebuah konferensi pers, ia membeberkan pentingnya asupan elektrolit bagi para pemain muda. Menurutnya, nutrisi dan hidrasi adalah fondasi yang tak kalah vital dari strategi permainan. Hal ini menjadi perhatian utama agar performa fisik dan mental para pemain tetap optimal selama bertanding. Nova menjelaskan bahwa saat berlatih atau bertanding, tubuh atlet kehilangan banyak cairan dan elektrolit melalui keringat. Jika tidak segera digantikan dampaknya bisa serius, mulai dari kram otot hingga penurunan fokus. Ia menekankan bahwa kehilangan elektrolit bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mengganggu konsentrasi dan daya pikir pemain. Inilah alasan mengapa asupan cairan yang tepat harus menjadi bagian dari rutinitas harian atlet. Selain faktor fisik, Nova juga menyoroti pentingnya nutrisi bagi performa otak. Otak, menurutnya, membutuhkan cairan dan zat gizi tertentu agar tetap mampu memproses informasi dengan cepat di tengah tekanan pertandingan. Kombinasi dari strategi yang matang dan dukungan nutrisi yang seimbang menjadi kunci bagi atlet muda untuk tampil konsisten. Ia percaya bahwa pendekatan holistik seperti ini akan membawa dampak positif jangka panjang pada pembinaan pemain. Nova pun mengajak para pelatih dan atlet muda untuk lebih sadar akan pentingnya memilih minuman yang kaya elektrolit. Tidak semua cairan memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh atlet, sehingga pemilihan produk yang tepat sangat krusial. Dengan dukungan hidrasi yang sesuai, para pemain dapat menjaga daya tahan lebih lama, meminimalkan risiko cedera, dan menjaga performa dari awal hingga akhir pertandingan. Peluang timnas Indonesia untuk menjadi tuan rumah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia masih terbuka. Meski sempat ramai soal ketertarikan Cina menjadi tuan rumah, AFC secara resmi telah membuka peluang bagi negara manapun yang ingin mengajukan diri. Ronde keempat sendiri akan digelar pada Oktober 2025 dan mempertemukan 6 negara yang akan bersaing dalam 2 grup untuk memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia. AFC sudah mengeluarkan regulasi resmi sejak 2023 yang menyebut bahwa hak tuan rumah ronde keempat hanya diberikan kepada 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga. Ini berarti, bukan hanya minat dan infrastruktur yang menentukan, tetapi juga prestasi tim nasional itu sendiri. 2 tim teratas dalam klasemen akhir ronde ketiga akan otomatis mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah masing-masing untuk satu grup. Dengan kata lain, jika ingin menjamu pertandingan, performa di lapangan harus sangat meyakinkan. Saat ini,
Uni Emirat Arab dan Irak menjadi kandidat kuat karena mereka menempati posisi 2 teratas dengan koleksi 13 dan 12 poin. Sementara itu, timnas Indonesia masih berada di posisi terbawah grup dengan raihan 9 poin dari 4 pertandingan. Meski begitu, masih ada 2 laga tersisa yang dapat menjadi penentu. Jika skuad Garuda mampu menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan tersebut, peluang untuk naik ke posisi 2 besar dan merebut status tuan rumah tetap terbuka. Batas waktu pengajuan tuan rumah ditetapkan hingga 6 Mei 2025, seperti yang diungkap oleh Titan Sports dan dikonfirmasi akun Voti Ranking. PSSI masih memiliki waktu singkat untuk mempertimbangkan opsi ini secara serius, tentu dengan syarat bahwa performa Indonesia di lapangan juga mendukung. Jika berhasil, timnas Indonesia tidak hanya mendapat keuntungan teknis dari dukungan supporter, tetapi juga mencatat sejarah sebagai tuan rumah di babak penting menuju Piala Dunia. Pelatih ASEAN All-Stars Kim Sang-sik tengah menghadapi tantangan besar jelang laga melawan Manchester United. Beberapa pemain dikabarkan menolak bergabung dalam skuad untuk laga persahabatan ini. Salah satu nama yang ramai dibicarakan adalah bek muda timnas Indonesia, Muhammad Ferrari. Penolakan ini berakar dari keputusan pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, yang menilai Ferrari lebih dibutuhkan oleh klub dalam lanjutan Liga 1. Carlos Pena menegaskan bahwa laga persahabatan bukan prioritas utama, apalagi Persija masih punya target penting di kompetisi domestik. Pandangan serupa juga terlihat di negara lain. 2 pemain Malaysia Dominic Tan dan Sergio Aguero juga menolak panggilan Kim Sang-sik karena memilih fokus memperkuat timnas Malaysia. Ini menunjukkan bahwa banyak pemain dan pelatih menilai jadwal laga persahabatan kurang tepat di tengah padatnya agenda resmi. Melihat banyaknya pemain yang menolak bergabung, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara pun turun tangan. Mereka mulai aktif membantu mencari pengganti agar ASEAN All-Stars tetap tampil kompetitif melawan klub besar seperti Manchester United. Salah satu langkah nyata adalah mengirimkan surat resmi kepada Federasi Sepak Bola Thailand untuk memanggil gelandang serang Benyamin Davies. Pemain berusia 24 tahun itu diharapkan bisa memperkuat lini tengah ASEAN All-Stars dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya. Benyamin Davies dinilai sebagai salah satu pemain Thailand paling berbakat saat ini. Ia sempat bermain untuk Fulham sebelum melanjutkan karir di Thailand bersama Udhaitani. Davies telah mencatat 5 penampilan dan 3 gol untuk timnas Thailand, membuatnya menjadi pilihan realistis dan menjanjikan untuk memperkuat tim regional. Dengan waktu yang semakin mepet menuju laga besar ini, partisipasi pemain seperti Davies akan sangat krusial demi menjaga gengsi ASEAN saat menghadapi Manchester United.